Beberapa waktu terakhir di sebuah platform sosial media burung biru sempat rame adanya pembahasan terkait perlu nggak sih melampirkan KTP saat awal seleksi melamar kerja. Dan nggak sedikit juga opini dari warganet yang pro kontra terhadap hal ini. Oke, tenang, tahan perdebatannya. Di sini aku mau kasih alternatif dari sudut pandangku sebagai mantan job seeker yang pernah berpuluh-puluh kali apply di beberapa perusahaan. Jadi, tonton video ini sampai habis. Yuk kita sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Pernah nggak teman-teman ngalamin hal ini? Baru awal seleksi masuk kerja, kok udah dimintain KTP aja sih? Dari beberapa opini para warganet yang aku baca, ada beberapa dari mereka yang mengatakan kalau melampirkan KTP di awal seleksi kerja itu bukanlah hal yang perlu-perlu amat gitu ya. Sebisa mungkin jangan mau menyerahkan KTP, apalagi itu di awal seleksi kerja. Belum tentu keterima juga. Karena apa? Karena bisa jadi nanti data kita bisa disalahgunakan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi ada juga loh warganet yang berpendapat kalau hal ini tuh ya sah-sah aja gitu loh untuk dilakukan. Sah-sah aja perusahaan di awal seleksi minta data KTP pelamar selama hal itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terus gimana dong baiknya? Tenang, aku akan coba kasih alternatif dari sudut pandang aku secara pribadi ya. Bagiku, untuk opini pertama tadi, nggak ada salahnya kalau sebagian orang berpikir bahwa melampirkan KTP di awal proses seleksi kerja itu adalah hal yang sangat tidak perlu untuk dilakukan. Karena apa? Karena di awal seleksi kerja itu biasanya ya cuman pengecekan berkas secara administratif gitu ya, atau interview awal yang dilakukan oleh HRD. Jadi tidak ada urgensi di mana pelamar wajib melampirkan KTP. Berbeda halnya kalau teman-teman sudah melakukan serangkaian proses seleksi kerja dan sudah mencapai tahap akhir gitu ya. Udah hampir tanda tangan kontrak gitu sedikit lagi. Maka hal ini wajar banget kalau HRD minta KTP data pelamarnya. Karena apa? Karena ini terkait untuk validasi data sebelum tanda tangan kontrak. Nah, kalau di tahap awal seleksi teman-teman udah dimintain KTP dan teman-teman merasa keberatan, ada salah satu alternatif yang sangat mungkin untuk dilakukan, yaitu komunikasi. Iya, bener. Nggak ada yang nggak mungkin. Ini bisa banget untuk dibicarakan dengan HRD kalau misal teman-teman keberatan menyerahkan KTP di proses awal seleksi. Teman-teman bisa menyampaikan alasan kenapa keberatan, entah karena satu atau lain hal. Karena pada dasarnya semua perusahaan itu tetap butuh KTP untuk validasi data pelamarnya. Cuman yang membedakan ya kapan mereka meminta KTP itu. Kalian juga bisa beri pemahaman kepada HRD bahwa untuk saat ini teman-teman masih belum bisa menyerahkan data KTP, mungkin terkait keamanan privasi atau yang lain. Berbeda halnya kalau misal teman-teman udah dipastikan keterima di perusahaan itu, maka teman-teman sampaikan kalau teman-teman nggak akan ragu untuk menyerahkan data KTP untuk validasi data atau yang lain sebagainya. Aku yakin HRD nantinya pasti akan memahami kok kalau misal kita bisa memberikan alasan yang jelas, logis, dan baik tentunya. Karena ternyata teman-teman ada beberapa perusahaan yang memang dia menerapkan proses end-to-end dalam serangkaian proses seleksi kerjanya atau proses rekrutmennya gitu ya. Ada beberapa contoh perusahaan outsourcing yang dia menyelenggarakan walk-in interview dalam sehari dan kemudian langsung ada hasil akhirnya sampai teken kontraknya di hari yang sama. Jadi dalam satu hari dia membuka walk-in interview yang meliputi screening CV atau pengecekan berkas pelamarnya, kemudian dilanjut interview awal atau interview HRD, nggak menutup kemungkinan juga mungkin ada psikotes, dan juga mungkin ada interview user atau interview akhir gitu ya, sekaligus hasil dari pengumuman seleksinya langsung di hari itu, dan bisa juga di hari itu langsung teken kontrak. Itu juga ada beberapa perusahaan yang menerapkan hal itu. Dan ketika perusahaan menerapkan hal itu, pastinya di awal seleksi, perusahaan pasti udah minta data KTP. Karena apa? Karena biar proses validasi datanya tuh lebih cepet. Jadi di tahap akhir nanti udah tinggal tanda tangan aja.
Jadi daripada teman-teman di sini berpikiran negatif gitu ya ke HRD atau ke perusahaan suuzon sana sini, akan lebih baik kalau dikomunikasikan dengan jelas. Tanyakan pada HRD apakah proses seleksinya memang dilakukan dalam 1 hari, mulai dari proses pendaftaran sampai hasil atau pengumuman seleksinya di hari itu atau tidak gitu ya. Jadi daripada teman-teman berpikiran negatif sendiri, suuzon sana sini gitu ya sama perusahaan atau sama HRD, akan lebih baik kalau benar-benar dikomunikasikan. Tanyakan kepada HRD apakah proses seleksinya itu akan selesai dalam 1 hari sampai dengan tanda tangan kontrak atau bagaimana. Jadi memang lebih baik ya saling menghargai dan kooperatif aja dalam hal ini. Tentunya teman-teman juga pastikan bahwa perusahaan yang teman-teman lamar itu tuh valid gitu ya. Beneran nyata, beneran ada gitu perusahaannya. Atau jangan-jangan itu loker bodong, perusahaannya fiktif. Perusahaan itu memang sengaja buka rekrutmen untuk mengumpulkan data karyawan. Nah, itu teman-teman patut waspada juga. Pastikan dulu perusahaan yang teman-teman lamar itu aman ya. Mungkin itu tadi penjelasan singkat aku, opini aku terkait perlukah melampirkan KTP di proses awal seleksi kerja. Semoga bisa membantu ya teman-teman.